Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Rahmani, NIM H1A119050 dengan MK Isu dan Kebijakan Otonomi Daerah. Tema peningkatan pelayanan publik atau birokrasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang birokrasi. Apa sih itu birokrasi? Birokrasi hadir sebagai kreasi dari penguasa untuk memberikan suatu pelayanan kepada penguasa dengan bertujuan untuk memperluas dan memperbesar serta mempertahankan kekuasaannya tersebut. Dan juga dengan reformasi birokrasi ini yang dilakukan pada konsep pelayanan publik ini dilakukan adanya perubahan dari orientasi pelayanan penguasa sampai saat ini menuju orientasi pelayanan publik. Selanjutnya itu adanya fenomena high cost ini ketika berhubungan dengan birokrasi, pemerintahan itu menjadi suatu keniscayaan yang terpaksa diterima. Kondisi-kondisi seperti ini sebagai besar bisa ditemui di keseluruhan level organisasi publik yang memberikan pelayanan. Kondisi ini menandakan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik. Dinilai masih jauh dari optimal. Pemahaman terhadap fakta lemahnya birokrasi dilihat sejauh mana kemampuan mengaktualisasikan fungsi-fungsi pemerintahan yang berujung pada sejauh mana pelayanan publik dapat dijalankan, yang artinya itu sejauh mana sih pemerintahan mampu dan dapat berperilaku transparansi, akuntabel, dan demokratis, dan akan berdampak pada sejauh mana pelayanan publik yang akan dan sudah dilakukan. Pada saat ini dari dulu hingga sekarang pelayanan publik ini masih memiliki berbagai kelemahan, yaitu antara lain kurang responsif, kurang informatif, kurang bisa diakses atau aksesibel, kurang koordinasi dan birokrasi, di mana pelayanan perizinan pada umumnya dilakukan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga terlalu lama. Selain itu, pelayanan publik juga kurang mau mendengar keluhan, saran, aspirasi dari masyarakat, dan inefisien. Nah, di sini apa saja sih konsep dari peningkatan pelayanan publik atau birokrasi ini? Di sini ialah konsep dari pelayanan publik ini memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan, dalam kualitas pelayanannya, dan memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang terikat, yang kuat dan dengan pemerintahan. Pemerintahan di sini ingin memaksimalkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimalisir adanya pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan dari konsep tersebut. Di sini juga dikatakan bahwa jika pemerintah tersebut yang gagal untuk memuaskan pelayanan akan menghadapi masalah yang kompleks. Pada setiap pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan tersebut. Di dalam konsep ini, kualitas pelayanan harus memiliki kualitas yang baik dan
untuk kepuasan pelanggannya. Jadi di dalam konsep pelayanan publik ini pemerintah itu memberikan suatu dorongan terhadap pelayanan yang maksimal untuk kepuasan pelanggan. Bentuk pelayanan publik ini yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dijelaskan bahwa instansi pelaksanaan administrasi kependudukan untuk wilayah kabupaten kota itu adalah Dinas Kependudukan. Nah, dan catatan sipil yang berwenang untuk memberikan pelayanan yang sama dan profesional. Nah, di sini di dalam bentuk peningkatan pelayanan publik ini dijelaskan bahwa pelayanan publik ini tidak memandang bulu. Maksudnya pelayanan yang diberikan itu harusnya sama, tidak memandang kelas atas dan kelas bawah seperti itu. Jadi di dalam pelayanan apapun harus disamaratakan. Nah, sekarang realitanya di kehidupan sekarang yaitu saya memberi contoh dengan adanya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, tingkat pelayanan administrasi di Tanjung Jabung Timur ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan itu masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari permasalahannya, seperti prosedurnya kurang fleksibel, seperti terdapat kesalahan dalam penulisan nama di surat nikah, berbeda dengan kartu tanda penduduk yang mengharuskan permohonan membenarkan nama yang salah, sedangkan pemberi pelayanan tidak selalu ada di Tanjung Jabung Timur tersebut. Banyak sekali sering ditemukan hal-hal yang seperti ini dengan akta dengan kartu nikah itu berbeda. Dan juga saya juga terdapat di dalam keluarga saya yaitu kartu kakak dengan surat nikah itu berbeda namanya, seperti itu. Dan yang kedua, untuk menciptakan kualitas pelayanan yang maksimal itu petugas harus memberikan jaminan kepada masyarakat 5 jaminan, yaitu apa saja yang ada 5 jaminan itu. Yang pertama itu tepat waktu, tepat pada kenyataannya, belum tepat waktunya proses surat administrasi kependudukan tersebut. Menurut standar pelayanan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil di Tanjung Jabung Timur itu ya tentang pelayanan yang tadi di bidang catatan sipil setelah selesai dalam waktu 8 hari kerja, akan tetapi pada kenyataan masyarakat harus menunggu lama. Nah, seperti contohnya juga di yang saya dapatkan sendiri, yaitu membuat membuat itu KTP. Nah, saya membuat KTP itu dari kelas 3 SMA. Nah, jadi itu setiap hari Selasa saya datangin terus kantor capilnya biar KTP saya cepat selesai. Nah, itu sangat lama sekali, berbulan-bulan saya itu menunggu itu KTP saya selesai. Nah, padahal kan sebenarnya itu KTP-nya itu selesai, tapi mungkin kerja pelayanan publik yang ada di Capil itu tidak baik gitu. Nah, mungkin harinya selalu diundur-undur gitu. Mungkin katanya itu minggu depan, nanti minggu depannya lagi, sampai sebulan, 2 bulan, dan 3 bulan, dan seterusnya. Jadi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanjung Timur itu menunjukkan bahwa kualitas pelayanan itu kurang baik dan atau bisa dibilang masih rendah, seperti itu. Nah, apa saja sih solusi dari rendahnya kualitas pelayanan publik yang ada pada saat ini, khususnya itu di Tanjung Jabung Timur?
Yang pertama itu kita harus menerapkan membangun kerjasama. Yang kedua, bertanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga itu adalah komunikasi dan informasi dari kerjasama. Nah, yang membangun kerjasama itu seperti apa? Nah, seperti kerjasama merupakan syarat yang mutlak untuk terselenggarakannya koordinasi dengan sebaik-baiknya dari Dinas Kependudukan dengan masyarakat setempat. Itu harus bekerja sama agar dapat tercapainya kualitas pelayanan yang memuaskan. Yang kedua itu tadi adalah bertanggung jawab dan disiplin. Nah, pemberian pelayanan dapat memberikan arahan dan kesepakatan dari pihak capil misalnya dengan masyarakat. Jika katanya selesai pada minggu depan, nah jika masyarakatnya datang minggu depan itu memang harus selesai. Ini banyak sekali dibilang minggu depan dan ternyata belum selesai juga gitu. Jadi yang bertanggung jawab dan disiplin ini juga harus dikuatkan dan ditingkatkan lagi agar tidak menimbulkan keresahan dari penerima pelayanan yang ada. Yang ketiga itu komunikasi dan informasi. Komunikasi antar penerima dan pemberi pelayanan harus lebih jelas dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan masalah. Banyak sekali kurangnya komunikasi dan informasi, apalagi terkadang jarak jangkauan dari masyarakat ke Dukcapil itu sangat jauh seperti itu. Maka harus berkomunikasi dulu, harus tahu informasinya kapan selesainya. Dan jika masyarakat tersebut datang ke situ tahu-tahu kartu KTP-nya belum selesai, nah kan kesian yang dari jauh-jauh datang dan menunggu lama. Pada penutup ini akan dijelaskan dorongan kebutuhan untuk perubahan dalam rangka merespon dinamika di lingkungan lokal dan global yang semakin kompleks dan penuh memerlukan persaingan upaya serius yang harus dilakukan oleh birokrasi di tanah air ini. Permasalahan berkaitan dengan kondisi dan mentalitas aparatur birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, sekaligus indikator dari keberhasilan pelayanan publik itu, yang harus ditingkatkan mutu kualitas pemahamannya akan tugas, mentalitas untuk melayani bukan dilayani, dan jujur dalam melaksanakan tugas menjadi krusial untuk ditangani. Keberhasilan pelayanan fungsi-fungsi pemerintahan akan sangat ditentukan seberapa kompeten SDM aparatur dalam memegang jabatannya. Implikasiannya diperlukan suatu upaya untuk menjamin agar terjadi proses pembelajaran yang berkesinambungan dan peningkatan diri terus-menerus dan upaya terencana untuk mengidentifikasikan kesenjangan kinerja dan respon dengan solusi yang tepat dan efektif. Pelaksanaan desentralisasi yang pada ujungnya adalah memeratakan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat, serta semakin mendekatkan pelayanan masyarakat dengan upaya desentralisasi melalui otonomi harus tetap menjaga kesatuan dalam bingkai NKRI yang mewujudkan pada otonomi masyarakat dan bukan pada otonomi wilayah, yang artinya harus diupayakan dengan sungguh-sungguh pemerintah daerah yang mampu menjalin sinergi dengan pemerintahan daerah lainnya dan juga pemerintahan
pusat mengupayakan pemerintahan daerah yang menjalani fungsi-fungsi birokrasi untuk melayani kepentingan pemerintahan daerah. Mungkin sekian dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.